ada film yang gue ngerasa cukup terwakili, tapi sekaligus ngerasa malu banget nontonnya. Apa tuh kira-kira? Tinggal Meninggal. Kenalan dulu kali ya. Nama gue Gema ya, bukan Gema. Gue lumayan baru kerja di creative agency ini. Lu tuh pada ngeliat gue gak sih? Gue di sini nih. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Ting Ning, Tinggal Meninggal, debut penyutradaraan Christo Emmanuel. dan istrinya Jessica Chiu. Ini produksi dari Imaginary ya. Oke. Nah ini waktu launching kan di Jav Market nih, Bay, gue datang ya, Bay. Oh iya. Nah, jadi premisnya nih tentang Gema, ya, seorang yang Introvert. di kantor tuh nggak kelihatan, kayak dia kerja di situ tapi kayak nggak ada gitu ya, nggak dimusuhin, cuma nggak ada aja Dia gitu weird, loh. katanya. Ya dia weird karena dari kecil Suka ngomong sendiri. dia suka ngomong sendiri gitu, kayak imaginary friend. Nah imaginary friend di film ini diwakili oleh kamera gitu, jadi breaking the fourth wall ya, ngomong natap langsung ke kamera. Nah nggak sengaja bokapnya meninggal. Nah sejak bokapnya meninggal itu tiba-tiba ada perubahan ya. Begitu teman-temannya tahu ada teman sekantor yang orang tuanya meninggal, Mereka kasih perhatian. mereka kasih perhatian gitu kan. Biasa kan yang turut berduka ya gini, tapi itu hal yang biasa buat Gema, itu luar biasa banget karena selama ini belum pernah ada dia disentuh gitu kan ya. Dia disentuh, diajak ngomong, diajak lunch. Ada orang yang natap dia langsung ketika ngomong, diajak makan bareng. Dia tuh punya wishlist yang sebetulnya isinya tuh simple semua, yang orang mungkin take it for granted ya. Bisa makan bareng, bisa dipeluk, bisa nonton bareng gitu, kayak gitu-gitu. Nah, Tapi sayangnya perhatian itu nggak selamanya ya. iya kan sifatnya sementara gitu kan. sementara. Sehingga tapi si Gema udah terlanjur menikmati dan dia jadi mikir gimana caranya supaya perhatian ini nggak segera hilang. Nah, di pikiran pendek dia adalah kalau kemarin gue dapat perhatian karena ada yang meninggal, Kita bikin aja ada yang meninggal lagi. nah dia bikin lagi gimana ya, mulai dari kucingnya, kakek neneknya, ibunya, siapalah yang dia bisa bikin meninggal, sampai akhirnya ini bukan spoiler karena di awal film udah dinarasiin bahwa inilah cara gue meninggal. Gitu. Oke. Christo dan Jessica nih nulis dan ngedirect bareng. Gue Christo familiar, tapi kalau Jessica gue baru denger nih, Istrinya. istrinya. Ya. Kalau lo udah familiar dengan nama Jessica Chiu ini? Nggak terlalu juga sih, Nggak terlalu. tapi mereka kan sering konten juga ya. Oh, oke. Gitu, dan kita tahu bakat Christo di mana. Yang mungkin banyak orang belum familiar adalah memang Christo tuh punya cita-cita dan memang ngambil ilmu menyutradarai. Dia sekolah film memang. Iya, dia sekolah film dan Tapi claim to fame-nya adalah dia sebagai impersonator. ya impersonator. Jadi Bang jago dia. iya kan, apa yang gue inget tuh Brad Pitt gitu ya cara dia, dan dia jago main aksen. Walaupun dia udah terkenal, tapi somehow dia dengan bijak memilih untuk nggak tampil on cam di film ini. Biasanya kan karena terkenal kemudian jadi sutradara, dia juga jadi pemeran utama. Ya, seperti contohnya youtuber seperti Bayuska, Iya. terus Chandra Liao. Atau bosnya Imaginary lah, Ernest. Tapi dia bukan youtuber. Ya, tapi enggak, maksudnya dia kan Sebagai sutradara tampil juga ya. Nah, yang terbaru nih yang belum tayang juga Reza Arab ya. Reza Dia Arab. akan jadi pemeran utama juga di filmnya di sini. gitu. Nah, di sini dia fokus ke passion nomor satunya, penyutradaraan. Padahal Dan ada satu filmnya dia yang gue suka banget. apa? Maksudnya yang dia jadi aktor ya. Sleep Call. Oke. Kenapa tadi gue bilang bisa relate, karena jarang kan ya film yang tokoh utama itu seorang introvert akut ya, dari kecil dia introvert sampai dia masa dewasa.
Kemudian film ini bisa memberikan suara ke orang itu, gitu ya. Dan caranya dengan breaking the fourth wall tuh, kalau menurut gue sih cakep banget. Berani juga. Ya, dan berani gitu ya. Itu satu. Kedua, kenapa gue bilang gue malu nontonnya? Karena Lo bisa relate sama tokoh gue bisa relate sama tokoh game. Nah, terutama adegan ketika dia ke kantin, teman-temannya makan, dia makan, terus yang gue ketika ketemu mereka ngapain nih? Makan apa ya? Itu gue bisa relate banget. In real life gue milih untuk pura-pura nggak ngeliat biasanya, gitu ya. Kedua, yang gue ikut malu ya karena siapa yang nggak suka perhatian? Siapa yang nggak suka diberi perhatian, maksud gue? Dan itu, dan ketika dia menciptakan kebohongan demi kebohongan untuk perhatian itu, gue bisa paham, tapi gue ikut malu. Dan ini kayaknya endingnya inevitable gitu ya, yang kita tahu endingnya bakal kayak apa nih, karena kebohongan demi kebohongan hanya tinggal tunggu waktu untuk kebongkar aja kan. Karena kebohongannya makin lama makin besar, semakin besar akan semakin mudah untuk terbongkar. Dan itu memang yang terjadi. Api pinternya skenario ini adalah masih bisa dipelintir lagi, gitu ya. Kita udah expect ini pasti kebongkar cepat atau lambat, gitu loh. Nah, yang gue suka juga adalah, dan itu bukan spoiler, yang gue suka juga adalah ada satu karakter yang memang dari awal udah curiga. Ya, Oh iya. iya kan, dari awal udah curiga si Danu nih. Tapi dia nggak bisa membuktikan. Dia sulit membuktikan. Karena pas dia riset, kok risetnya dia Iya, says otherwise. iya, kebentur mulu. Nah, yang lucunya adalah si Danu sama Gema nggak banyak beda. Gema sama Danu sama-sama craving for attention. Caranya aja yang beda kan. Sama. Dia Sama. juga, dia nibul juga. Nah, jadi kenapa yang curiga duluan Danu? Yang gue pahami adalah it takes one to know one. Jadi Iya dia kan? tahu nih orang nih gue tahu banget. Nah, makanya karena dia mikir kalau gue memang cari perhatian, itu yang bakal gue lakukan kan, gitu ya. Makanya gue bilang skenario-nya nih rapi banget, Bay. Gitu ya. Jadi nggak sekonyong-konyong, nggak random karakter yang curiga sama si Gema gitu loh. Itu yang gue suka dari film ini. Oke, jadi kayaknya lu suka banget nih ya film. Gue suka banget ini. Kalau film Indonesia favorit gue 2025 tahun ini, Tinggal Meninggal masuk 3 besar. Wow, gila. Oke, lo sendiri gimana? Kalau gue sendiri mungkin lo udah familiar sama gue, dan mungkin kita beberapa kali pernah bahas film-film yang bahkan dibilang orang bagus, tapi karena terlalu absurd komedinya, gue nggak bisa masuk ke into it. Jadi mungkin ini komedi termasuk absurd tuh. Kayak filmnya Jihan Angga kan, nggak ada yang bilang jelek, tapi gue nggak bisa dapet karena itu bukan selera gue lah bisa bilang. Gue nggak mau bilang film ini jelek, tapi gue nggak bisa dapat film ini karena gue ngelihatnya gue ngelihat kayak malunya tuh kayak lebih ke cringe gitu. Kayak aduh cringe banget nih. Terus juga ya mungkin didasarkan sama ketidaksukaan. Ya gue nggak dapat dengan film, belum ada film yang komedi absurd yang gue ini bisa suka. Kayak contohnya kemarin GJLS. Nah tapi gue menilai ini, gue lebih bisa menikmati ini daripada GJLS. Dari sisi apa ya lo bisa menikmati? Kalau GJLS gue terus terang, bagi gue kan cringe semua. Dan gue nggak bisa dapat ketawa dari itu. Kalau ini, walaupun gue nganggap komedinya cringe, tapi gue masih bisa dapat ketawa banyak di sini gitu.
masih banyak yang gue ketawa gitu. Nah terus gue juga kurang suka sama float. Ini float banget sih ini Si Gema. Jadi Iya. dia ngebohongin orang, itu yang membuat gue kurang suka nih sama dia nih. Kurang suka sama si Gema nih. Nah, kualitas dia supaya disukain oleh penonton tuh hampir nggak ada gitu. Nah, itu yang membuat gue ya nggak se-excited lo nonton ini. Tapi gue bisa mengerti karena ini filmnya ya secara teknis keren, secara ya groundbreaking. Kita jarang lihat film kayak gini yang bocor krunya dan lebih rapi daripada GJLS bocor krunya gitu. Maksud gue ini kayak konsep banget gitu, nggak kayak GJLS yang goblok-goblokan aja sampai mereka tagline-nya ayo goblok lagi gitu kan istilahnya. Kalau ini nggak goblok tapi konyol, tapi nggak goblok. Craftsmanship-nya tuh kelihatan dan terasa. Sinematografi dipegang sama Dimas Bagus. Banyak langganannya Yandi Lorenz. Shot ajaib lah, banyak lah ya. Itu langganannya Yandi Lorenz yang kemarin juga sore dia. Ya terus yang gue lupa, mohon maaf gue lupa, editingnya tuh juga mantep ya. Karena ini film komedi, komik timing itu kan harus presisi ya. Selain delivery dari si orangnya, editingnya juga gitu loh. Nah di sini tuh ada yang gitu. Jadi komik ngeditnya tuh, editingnya tuh pas banget. Contohnya kayak yang joke garingnya si Pak Cokro, ya, yang ketika dia mengulangi itu dipotong di tengah-tengah tuh ketawa banget gitu ya. Langsung pindah ke adegan berikutnya gitu. Kayak gitulah. Ya. Jadi gue suka dari sisi craftsmanship-nya. Oke. Gitu. Sama juga yang props ya. Props kostum orang-orangnya lo lihat tuh yang memang sesuai karakternya banget. Ya, yang menonjol di gue tuh memang Danu ya, apa si Mario Cesar itu ya, yang dia juga craving for attention. Kalau acting sih nggak perlu diragukan ya, kayaknya si Omar Esteglal ini semenjak dari Budi Pekerti kan dia sebetulnya dia di-hire di film ini sebelum Bukit Duri nih. Sebelum Bukit Duri. Jadi bahkan semuanya belum melihat aktingnya dia di Bukit Duri yang gila itu. Iya. Nah, ini dia dikasih acting serius gokil bisa, dikasih komedi gokil bisa juga. Susah loh nih tokoh Gema banget karena scene line dia bermain di garis tipis yang membedakan antara sensitif sama overacting, ya, atau yang lo bilang tadi cringe gitu ya. Tipis banget garisnya. Terus sama satu kredit lagi yang harus diberikan, dua sih sebetulnya. Pertama Jared Ali sebagai Gema kecil, ya, deliverynya dia tuh enak banget ya. Yang ngomong ke dia ketika besar ya, gitu. Sama kredit tambahan kedua adalah walaupun di sini ada Mawar Eva yang cantik, ada Cindy Huang yang tomboyis gitu ya, tapi nggak ada tuh yang mereka nggak jadi love interest gitu ya. Jadi believable gitu. Karena loh. Kalau misal sorry ya, kayak di film-filmnya Bayu Skak itu nggak believable karena dia kayak jadi idola remaja gitu. Semua orang mengidolakan dia, rebutin dia gitu. Jadi asik bahwa mereka tuh temenan gitu loh. Kayak itu sih yang gue suka dari ini. Emang skripnya solid banget, penyutradaraan ya keren. Confident kalau buat gue. Ini kayak bukan debut gitu loh. Iya. Gue nggak akan menilai tinggi-tinggi nih karena gue menganggap Christo potensial banget. Harusnya film dia berikutnya bisa
naik lagi di mata gue. Oke. Jadi bukan udah mentok kayak gitu. Kalau ini kan kita nonton, kita taping ini beberapa hari setelah filmnya rilis. Hasil box office-nya memang kurang meledak gitu ya. Karena sial ya dia. Sialnya itu sebetulnya secara time slot oke banget. Karena hari kemerdekaan. Dan review dari buzzer titik 2 buzzer gratis banyak. Iya, banyak buzzer sukarela ya. Buzzer sukarela. Nah, tapi mereka barengan sama Demon Slayer. Demon Slayer yang menyikat apapun juga. Tapi kalau menurut gue nggak cuma itu faktornya, Bay. Apa tuh? Tanpa Demon Slayer pun gue ngelihat memang kita nggak bisa, kalau kita realistis ya, nggak bisa expect ini meledak gitu. Oh ya? Iya, karena black comedy, dark comedy, pitch black comedy, ini pitch black loh, karena mengusung kematian sebagai Jokes ya? sebagai jokes gitu ya. Yang kalau di sini bilangnya kan dark jokes ya. Pitch black comedy di mana aja tuh memang susah, tough sell, termasuk Given ya kalau given, termasuk di Amerika ketika Robin Williams main dark comedy nggak laku filmnya gitu loh. Sulit, dark comedy itu sulit karena menertawa, penonton diajak untuk tertawa tentang kematian, tentang kesialan orang gitu loh. Sulit, dan si Gemma ini karakter yang patetik, Bang. Gitu sih. Jadi memang tanpa Kimetsu no Yaiba pun, tanpa ada faktor itu, dia akan sulit bersaing. walaupun banyak buzzer nih. Karena sore juga siapa yang mengira dia bisa 3 juta? Nggak ada yang bisa mengira 3 juta, tapi potensi itu ada. Maksudnya ketika sore lo pernah tanya sama gue pikir tuh bakal di bawah 1 juta, tapi tetap laku, maksud gue gitu ya. Kalau ini kalau kita tappingnya sebelum rilis pun, gue akan melihat tough sell ini. Oke. Gitu. Ada lagi? Memang di sejarahnya pitch black comedy itu susah dijual. Oke. Ya, Ada tambahan itu lagi? aja sih. Skor kalau gitu. Skor gue 8,5. Wih, gua kasih 7. Oh, oke. Tapi 7 ini nih. skornya itu ya, ini dapat gua pribadi yang tidak suka komedi absurd. Nah, tidak suka aja lo kasih 7 ya? Iya. Oh, oke. Gitu aja, yang udah nonton, yang mau komen, ada yang cocok, ada yang enggak, karena memang dark comedy bukan buat semua orang. Silakan tulis komen. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.